Bismillahirrahmanirrahim. Air beria tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan ana ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman seperjuangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ana menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya sholat. Sholat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti telah meruntuhkan agamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ana menyampaikan Quran surah An-Nisa ayat 103. Pada saat itu Allah menyampaikan sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'azim. Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 103 ini sudah dijelaskan bahwasannya sholat itu telah ditentukan waktunya. Jadi, mengapa masih banyak orang-orang yang lalai dalam mengerjakannya? Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Anak-anak muda yang bermain game online, orang-orang tua yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing sampai lupa dengan waktu sholat. Anak-anak muda menghabiskan waktu dengan chattingan, upload status sana sini tidak berguna. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 45 sudah 4-5 sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jika orang yang lalai saja termasuk orang yang merugi, bagaimana orang yang tidak mengerjakannya? Di dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 42-43. Ma salakakum fis saqar, kata Allah, mengapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Dahulu aku tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barang siapa yang meremehkan sholat, mengolok-olok sholat, dan menganggap sholat itu tidak ada apa-apanya, man tarakas sholat muta'amidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hal ini tertera dalam salah satu hadis mengatakan batasan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Tapi ada anak muda yang menghabiskan waktunya untuk bermain ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika muadzin melantunkan azannya, hayya 'alas shalah. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Mereka adalah anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi awas, sebagian dari teman kita hanya ingin gaul untuk kesenangan saja. Ketika kita sedih dan membutuhkan mereka, justru meninggalkan kita. Bahkan banyak dari antara kita menghalang-halangi, juga mempengaruhi kita saat beribadah puasa. Misalnya, ketika kita hendak beribadah, mereka mengajak kita bermain game online, mereka mengajak kita bermain petasan. Kita dipengaruhi oleh hal-hal buruk yang dilakukannya, sehingga hati kita dibutakan oleh nikmatnya dunia. Silahkan angkuh, silahkan sombong, silahkan berbuat dosa. Isma syikta, hidup sesuka hatimu. Fa'innaka mayyit, tapi ingat, kita akan menjadi mayat, kita akan menjadi bangkai, kita akan mati. Isma syikta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau jadi sekuler, mau jadi liberal, mau jadi koruptor, mau jadi korupsi, menipu dan pembohong. Isma syikta, hidup sesuka hati. Fa'innaka mayyit, tapi ingat, kita akan mati menghadap Allah dan seluruh amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nantinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itulah pada momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai kita melalaikan salat, dan juga kita tidak boleh meninggalkannya. Jika dunia milik si tampan, maka akhirat milik orang beriman. Unzur man qala wala tanzur man qala. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi bisabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.